Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2. Masih mengenai materi tentang pewarisan sifat. Adapun bunyi soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Tanaman buah jeruk berbiji banyak rasa masam, B besar, B besar, M besar, M besar, disilangkan dengan buah jeruk berbiji sedikit rasa manis, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Menghasilkan keturunan F1, tanaman buah jeruk berbiji banyak dan rasa masam. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika keturunan F1 disilangkan sesamanya, maka persentase keturunan F2 yang bersifat biji sedikit rasa masam sebesar. Nah, ini berbeda dengan soal yang nomor 1. Jika di soal nomor 1 itu adalah persilangan monohibrid, satu sifat beda, maka soal nomor 2 ini adalah persilangan dihibrid karena ada dua sifat beda, yaitu biji, jumlah biji, dan rasa dari buahnya. Jadi ada dua sifat ya, sehingga disebut dihibrid. Di itu artinya dua, persilangan dengan dua sifat beda. Nah, caranya hampir sama dengan cara nomor 1, hanya berbeda dari segi jumlah sifatnya. Dan sudah pasti karena di sini ada dua sifat beda, maka persilangannya tentu saja akan lebih kompleks seperti itu. Nah, jika di soal nomor 1 kita menghitung dari persilangan generasi pertama, maka di soal kedua kita bisa langsung menuju ke persilangan pada generasi kedua. Karena di sini keturunan F1 sudah diketahui. F1 itu adalah hasil dari persilangan generasi pertama. Nah, di sini F1-nya adalah buah jeruk berbiji banyak rasa masam. Ini adalah fenotipnya, sedangkan genotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika keturunan F1 disilangkan sesamanya, berarti nanti ada dua indukan yang genotip dan fenotipnya sama. Jika tadi diminta adalah jumlahnya, maka di soal kedua ini diminta persentase. Persentase berarti nanti harus dikalikan dengan 100%. Nanti hasilnya adalah berupa persen. Nah, karena di sini hasil dari generasi pertama sudah diketahui, yang diminta di sini adalah keturunan F2 generasi kedua. Kita langsung saja buat di sini. Pertama sudah pasti kita buat misal dulu. Untuk mengetahui gen mana yang dominan, gen mana yang resesif. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama adalah biji banyak. Ini gennya adalah B besar. Kebalikannya adalah biji sedikit. Disimbolkan dengan B kecil. Sehingga yang biji banyak ini sifatnya dominan. Karena kenapa kita bisa tahu dominan? Karena dia disimbolkan dengan huruf besar. Dan B kecil ini adalah tentu saja resesif. Seperti itu. Lalu rasa masam. Rasa masam di sini disimbolkan dengan M besar. Sedangkan rasa manis disimbolkan dengan M kecil, sehingga kita ketahui masam ini bersifat dominan, sedangkan rasa manis adalah resesif, seperti itu. Kemudian baru kita lanjutkan ke dalam bentuk persilangan. Karena ini generasi kedua, tentu saja kita buat indukan atau parental kedua seperti ini. Ya. Kita tuliskan indukan yang pertama itu dari F1 tentu saja ya. Genotipnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil.
Karena disilangkan dengan sesamanya sama, berarti genotifnya juga sama induk yang kedua. B besar B kecil, M besar M kecil. Fenotifnya adalah biji banyak, rasa masam. Ini juga sudah pasti sama. Biji banyak, rasa masam. Seperti ini. Setelah itu kita harus menentukan gamet. Ya, gamet. Nah, jika tadi hanya satu sifat beda, sehingga kita mudah untuk menentukan gametnya. Lalu bagaimana dengan seperti ini? Di sini ada dua sifat beda dengan pasangannya masing-masing. B besar dengan B kecil, M besar dengan M kecil. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan cara atau metode Garputala. Nanti di luar persilangan ini kita bisa oret. Ya, misalnya Ibu gunakan di sini di samping ya. Kita pertama tuliskan dulu genotifnya yang lengkap. Ini Ibu isi garis seperti ini. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Seperti itu dulu. Kemudian kita buat silang seperti ini. Sama dengan seperti itu. Kita lihat dulu di sifat pertama, yaitu sifat jumlah biji. Di sini ada dua gen ya. Ada B besar, ada B kecil. Ini ada dua gen, ada dua jenis tulisan huruf. Kita buat di sini B besar, B kecil seperti itu. Setelah itu kita masuk ke sifat kedua. Di sini ada huruf M, ada M besar, ada M kecil. Berarti di sini terdiri dari dua gen atau dua gamet, M besar dan M kecil. Nah, yang huruf B ini karena ada dua, masing-masing kita buat dia menjadi dua cabang seperti ini. Yang di atas cabang dua, yang di bawah juga bercabang dua. Yaitu apa? Di sini kita masukkan M besar, M kecil. Yang di bawah juga harus sama. Pembagiannya ada M besar, ada M kecil seperti ini. Sekarang kita perhatikan lagi, apakah ada sifat yang lain? Jika tidak ada, maka kita tutup dengan sama dengan seperti ini. Setelah itu baru kita gabung. B besar dengan M besar menjadi B besar M besar. B besar dengan M kecil, B besar M kecil. B kecil dengan M besar, B kecil M besar. Loh Ibu, ini kenapa boleh huruf kecilnya di depan? Kok tadi dibilang harus huruf besar yang di depan? Nah, ini dalam bentuk gamet. Hurufnya berbeda. Jika gamet, kan ini huruf B, sedangkan ini huruf M. Boleh huruf kecilnya yang di depan sesuai dengan urutan. Karena ini B-nya duluan, maka harus tetap B yang ditulis di depan. Sedangkan pada soal nomor 1 tadi itu dia berupa genotif, bukan gamet. Genotif itu artinya apa? Dia terdiri dari huruf yang sama. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia huruf sama, B besar, B kecil. Maka harus tetap ditulis yang huruf besar di depan, baru huruf kecil. Tidak boleh B kecil, B besar. Harus B besar, B kecil. Kalau gamet kan berbeda. Ini ada dua jenis huruf dia. B dan M. Boleh yang kecil di depan. Ya. Sama seperti tadi, B kecil, M kecil, kita gabung menjadi B kecil, M kecil, seperti ini. Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah gamet untuk genotif B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kita salin di sini. Gamet-gametnya yang 4 itu kita pisahkan dengan tanda koma. Berarti gametnya adalah B besar, M besar, koma. B besar, M kecil. Kemudian B kecil, M besar. Dan B kecil, M kecil. Karena ini genotifnya sama, otomatis gametnya juga pasti sama. Yaitu B besar, M besar. B besar, M kecil. B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil, seperti ini. Nah, kalau sudah ketemu gamet, maka kita bisa silangkan untuk menemukan
filial atau anakan generasi kedua. Kita tulis atau kita simbolkan dengan F2 seperti ini. Sama seperti tadi, karena jumlah gametnya banyak, kita pakai sistem metode papan catur. Jumlah kotak papan catur kita sesuaikan dengan jumlah daripada gametnya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 4 ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 4 ke bawah. Seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan kotak ya. Jadi ada 4 gamet ke samping. Untuk induk pertama tuh 2, 3, 4. Ini untuk induk pertama. Kemudian 4 ke bawah tuh 2, 3, 4. Ini untuk gamet induk kedua. Kita salin sekarang, masukkan gamet-gamet dari masing-masing induk. Ya. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Ke bawah juga sama. Ini gametnya B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Setelah itu kita silangkan seperti yang nomor 1 tadi. Kita gabungkan antara gamet induk pertama dengan gamet induk kedua. Untuk kotak pertama kita boleh di sini isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 jenis anakan pada F2-nya ya. Sekarang kita gabung. B besar, M besar, B besar, M besar. Jadinya B besar, B besar, M besar, M besar. Huruf yang sama digabung dengan huruf yang sama. Kemudian huruf yang kapital harus diletakkan di depan. Ini karena kapital semua, dominan semua ya sama ya. Kemudian yang nomor 2, kotak nomor 2 itu ini sama ini. Berarti B besar, B besar, M besar, M kecil. Setelah itu, kotak nomor 3 yang ini sama yang ini. Ini huruf B-nya kecil, ini huruf B-nya besar. Karena dia hurufnya sama, harus yang kapital dulu dibuat, yang dominan. B besar, B kecil. Ini M-nya keduanya besar. M besar, M besar. Nomor 4, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah ini M-nya kecil, ini M-nya besar. Ingat, ini B sama B ya, B-nya dapat yang besar duluan, yang M juga begitu. M-nya yang ditulis di depan, baru M yang kecil. Lanjut ya. Ini sama ini, B besar, B besar, M besar, M kecil. Ini dengan ini, B besar, B besar, M kecil, M kecil. Ini dengan ini, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Setelah itu, ini dengan ini, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Ini dengan ini, B besar, B kecil, M besar, M besar. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah ini B-nya kecil, B-nya juga kecil sama ya. Udah, buat aja B kecil, M-nya baru berbeda. Oh sama juga, M besar, M besar. Ya. Ini dengan ini. B kecil, M besar, M kecil. Nah, kelewatannya kurang besar kotaknya. Ini sama ini. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian ini B besar, B kecil, M kecil, M kecil. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Dan yang terakhir ini B kecil, M kecil, M kecil. Ada 16 buah jenis F2 di sini. Kita lihat di soal yang diminta apa. Ya.
Maka persentase keturunan F2 yang bersifat biji sedikit rasa masam. Ya, biji sedikit rasa masam. Berarti kita harus mencari perbandingan genotip dan fenotipnya. Seperti tadi caranya sama, kita cari dulu di sini. Yang pertama adalah perbandingan genotip. Sini kita lihat dari kotak, cari yang jenis yang berbeda. Ini yang pertama, B besar, B besar, M besar, M besar, gitu ya. Berbanding. Nih nomor 2 kan berbeda nih jenisnya. B besar, B besar, M kecil. Berbanding. Nomor 3 juga beda. B besar, B kecil, M besar. Berbanding. Nomor 4 juga berbeda. B besar, B kecil, M kecil. Berbanding. Yang nomor 5, B besar, M kecil. Nah, ini sama dengan yang ini, jadi tidak usah ditulis nomor 5. Nomor 6, B besar, M kecil. Belum ada. Oke, kita buat. B besar, M kecil. Berbanding. Nomor 8, B besar, B kecil, M kecil, B besar, B kecil, M kecil. Belum ada, kita tulis. Ingat ya, apabila ada genotipnya yang sudah sama, kalian tuliskan di sini. Tidak usah ditulis lagi, cukup satu kali saja ditulis di dalam perbandingan. Setelah itu nomor 9, perhatikan B besar, B kecil, M besar. Perhatikan di sini apakah ada yang sudah sama. B besar, B kecil, M besar. Ternyata sudah ada, tidak usah ditulis yang nomor 9. Sekarang nomor 10 kita lihat. B besar, B kecil, M kecil. Nih dia sudah ada, tidak usah ditulis lagi. Ya, nomor 11, B kecil, M besar. Nah, belum ada, baru kita tulis. B kecil, M besar. Berbanding. Nomor 12. Ini juga belum. B kecil, karena tidak cukup. Oh, ini cukup dulu. B kecil, M besar, M kecil. Berbanding, kita buat di bawah. Nomor 13. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini sudah sama, tidak usah ditulis. Nomor 14. B besar, B kecil, M kecil. Nah, ini sudah ada, tidak usah ditulis berarti. Nomor 15. B kecil, M besar, M kecil. Nah, sudah ada, tidak usah ditulis lagi. Nomor 16. B kecil, M kecil. Ternyata belum ada, kita tulis di sini. B kecil, M kecil. Setelah kita tuliskan, baru kita hitung jumlahnya. B besar, M besar. Jumlahnya ada berapa? Ada 1 saja ternyata di nomor 1 ya. Ini berarti 1 jumlahnya. Berbanding. Kita lihat, kita di sini kita coret ya biar tidak kehitung lagi. Berarti nomor 1-nya sudah. Sekarang adalah yang ini. B besar, M besar, M kecil. Ya. Ini tentu saja yang nomor 2. Ada berapa dia nih? Ada, kita pakai pulpen yang berbeda dan simbol yang berbeda juga, biar gampang menentukan. Nomor 2, kemudian cari ini juga nomor 5. Ada lagi B besar, M besar, M kecil. Nah, ternyata ada 2 saja, berarti kita tulis di sini jumlahnya 2. Setelah itu kita ganti lagi tinta. Ya. Sekarang yang ini, B besar, B kecil, M besar. Ini tadi di nomor 3 ya. Kita pakai warna ungu dia sekarang, kita pakai tanda silang.
Nomor 3, ada lagi. Nah, ini dia. B besar, B kecil, M besar, M besar. Nomor 9 kita coret lagi. Ternyata hanya ada 2. Tulis di sini 2. Setelah itu selanjutnya kita pakai tinta warna merah. B besar, B kecil, M besar, M kecil. Seperti ini. Kita pakai lurus ya, garis lurus seperti ini. Kita cari lagi di mana ada yang sama nih. Ternyata ada nomor 7. Kemudian ini nomor 10. Dan nomor 13. Kita hitung jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita buat di sini 4. Kemudian untuk yang kita pakai warna biru lagi. B besar, B besar, M kecil, M kecil. B besar, B besar, M kecil, M kecil. Tadi ini nomor 6. Garis miring. Ada lagi B besar, B besar. Tidak ada. Berarti cuman ada 1 saja. Kita buat di sini 1 seperti itu. Setelah itu warna ungu. B kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Oke. Buat seperti ini. 1. Nih ada 2. Dan nomor 14. Berarti ada 2. Itu. Setelah itu adalah B kecil, B kecil, M besar, M besar. Ini dia nomor 11. Pakai tanda silang. Ada lagi? Tidak, ternyata hanya ada 1. Kita tulis di sini 1. Setelah itu hitam. B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Ini nomor 12 dan nomor 15. Seperti itu. Berarti ada 2 ya. Setelah itu baru yang terakhir ini nomor 16. Cuman ada 1. B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Jumlahnya ada 1. Jadi perbandingan genotifnya banyak ya. 1 banding 2 banding 2 banding 4. 1, 2, 1 banding 2 dan banding 1. Kalau dijumlahkan ini seharusnya jumlahnya 16. Kita coba hitung. 1 tambah 2, 3. 5, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Ternyata pas. Jumlahnya ada 16. Setelah ini baru kita lanjutkan ke perbandingan fenotif. Jadi buat di sebelah sini ya. Kita buat perbandingan fenotif. Tadi ini genotif, sekarang fenotif. Jadi sifat yang tampak. Nah, di sini kalau di dalam perbandingan fenotif F2 itu sudah pasti terdapat 4 buah sifat fenotif yang berbeda. Yang pertama pasti dominan dan dominan, ya, dominan resesif, resesif dominan, resesif resesif seperti itu. Nah, di sini dari sifat ini kita pertama harus membuat yang dominan dengan dominan. Jadi jumlah biji dominan digabungkan dengan rasa yang dominan. Yang pertama adalah banyak, biji banyak, rasa masam. Ya, jadi dia dominan-dominan kan itu ya. Banyak, dominan, sama dominan. Selanjutnya urutan yang kedua adalah dominan dan resesif. Berarti di sini biji banyak, rasa
manis. Setelah itu baru resesif dominan. Resesifnya adalah biji sedikit. Dominan rasanya adalah masam. Kemudian resesif yaitu biji sedikit dan rasa manis. Jadi ada 4 buah jenis fenotip yang akan muncul. Ini sudah pasti pada keturunan F2 jika jumlahnya ada 16. Jika genotipnya ada 16, pasti perbandingan fenotipnya jumlah sifatnya ada 4 jenis. Setelah ini yaitu sini ya, dominan resesif, resesif dominan, resesif. Nih kita lihat dari misalnya ini. Setelah itu baru kita hitung jumlahnya, isi sama dengan seperti itu. Yang banyak masam. Nah, kita lihat dari genotipnya di sini. Cari yang sifatnya banyak masam. Kita tambahkan saja di sini banyak masam. Ini banyak masam. Ini banyak masam juga karena ini huruf M-nya besar 1, M-nya kecil 1. Ini dominan M masam. Berarti di sini banyak masam. Yang ini juga banyak masam. Yang ini banyak masam. Yang ini banyak manis karena ini M kecil ini sifat manis-manis resesif. Sudah tidak, ini juga tidak. Nah, ini kita gabung. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 4 9. Berarti yang banyak masam jumlahnya 9. Setelah itu banyak manis. Ini banyak, ini manis. M kecil kan? Berarti ini banyak manis. Ini juga sama, banyak manis. Ini bukan. Ini sudah sedikit-sedikit. Ini juga sedikit. Berarti tinggal ditambah. Tambah 2, 3. Seperti itu. Kemudian sedikit masam. Berarti kalau sedikit huruf B kecil ya. Nah, ini sedikit masam, M-nya besar. Nih sedikit masam juga. Ini tidak. Berarti tinggal ditambah. 1 tambah 2, 3. Sedikit manis. Berarti huruf kecil ini semuanya. Sedikit itu kan resesif, manis juga resesif. Nah, ini dia. Jumlahnya ada 1. Di sini kita buat 1. Maka perbandingannya adalah 9, 3, 3, 1. Kalau digabung harusnya ini berjumlah 16 juga. Coba kita hitung. 9 tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 1, hasilnya 16. Ternyata betul. Nah, udah selesai? Belum. Yang ditanya persentase keturunan F2 yang sifatnya biji sedikit rasa masam. Berarti kita cari di sini. Biji sedikit rasa masam. Ini dia. Perbandingannya 3 seperti itu. Nih 3. Ya. Karena itu halamannya sudah habis. Bu, lanjutkan di kertas selanjutnya. Seperti ini. Ya. Jadi yang diminta itu adalah persentase F2 biji sedikit rasa masam. Kita pakai sistem perbandingan yang dikali 100. Nah, tadi kita lihat yang berbiji sedikit rasa masam ya, itu perbandingannya adalah 3. Berarti kita buat di sini adalah 3 berbanding jumlah keseluruhan. Ya, jumlah keseluruhan ini ada 16. Berarti 3/16 karena ini persentase, persen dikali 100%. Seperti itu.
ya. Tinggal sekarang kita nah, setelah itu dicoret-coret ya. 100 dibagi 16, di sini kita buat 1. Kemudian di sini 6,25. 6,25 dikali 3 hasilnya adalah 18,75%. Jadi hasilnya adalah 18,75%.